Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab sekaligus saya akan membahas juga, karena saya kira mungkin pertanyaan ini meskipun nggak banyak yang mempertanyakan, tapi banyak orang yang memerlukan pengetahuan hal yang seperti ini. Karena nyatanya di lapangan masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan produk-produk yang ini. Oke, produk apa saja kita bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dan like juga, komen juga. Sahabat boleh bertanya mengenai hal-hal yang saya bahas di sini nanti. Oke, seperti apa sih pertanyaannya? Bang, tolong kasih tip untuk memilih probiotik yang bagus. Karena yang saya lihat semuanya kok kayaknya bagus begitu. Tapi setelah saya coba-coba, hasilnya pun hampir sama juga, Bang. Sebenarnya saya mau membandingkan, karena kalau saya lihat satu produk bagus, yang satunya lagi bagus, makanya saya bandingkan. Jadi tolong Bang, minta tipsnya gimana dong cara ngebedainnya. Mohon dijawab, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk sahabat kita yang bertanya. Oke sahabat, ini menanyakan yang bagus. Oleh karena yang bagus, sebenarnya di setiap video, hampir di setiap video yang membahas tentang ini, saya katakan semuanya bagus. Probiotik yang bagaimanapun bentuknya, jenisnya itu bagus. Kalau sahabat menggunakannya atau mengaplikasiannya yang tepat guna, tepat sasaran. Probiotik itu untuk apa? Dan sahabat gunakan untuk apa? Itu makanya saya selalu nanya, sahabat itu mau beli satu produk apapun itu, sahabat pastinya harus tahu dulu dong apa keperluannya, seperti itu. Setidaknya kalau kita keperluannya, kalau kita tahu tujuannya, fungsinya, kita nggak akan tertipu, sahabat. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya saya selalu katakan sebenarnya semua produk itu bagus, yang penting untuk itu. Kayak contoh begini, pakan yang berprotein tinggi itu bagus kan, kita sepakat semua bagus. Tapi nggak mutlak itu bagus untuk semua ikan, untuk semua jenis ikan. Karena apa? Ada beberapa ikan yang tidak memerlukan setinggi itu proteinnya. Yang penting di atas 20% itu sudah bagus. Ada beberapa ikan yang enggak seperti lele, harus 30 ke atas proteinnya. Seperti itu. Makanya sahabat pun harus bijak juga lah, saya pikir. Terus soal tips, begini. Kalau nih sahabat mau beli produk, pastikan dulu itu produknya itu yang mengeluarkan produk itu PT, CP, ataupun perorangan, ataupun rumahan. Karena apa? Yang saya pelajari, saya dulu pernah. Oke, ini cerita saya dulu. Di masa saya belajar kepada salah satu senior, maka senior itu mengatakan, oke, Kling, kamu jangan beli produk pabrikan, itu tidak bagus. Ini saya buat probiotik. Dan ini harganya 30.000. Masa itu 30.000 itu di botol aqua. Botol aqua kecil itu, bekas air mineral.
yang 600 mili dan isinya itu 500, nggak sampai 600, 500, nggak penuh lah. Dia jual 30.000 waktu itu dulu. 30.000 saya beli itu sahabat. Dan untuk 1000 ekor saja, kadang-kadang saya habis 4. Minimal 3. Karena apa? Itu kan ceritanya kata senior saya nih, senior saya. Ini Kling bisa diaplikasikan untuk air, untuk penyediaan air. Kamu sebelum tebar kasih ini dulu. Nah, dan setelah tebar, kamu seminggu sekali atau paling lambat 2 minggu sekali kamu kasih ini. Sampai panen. Sampai panen. Itu nanti nggak bau lah, inilah, itulah, macam-macam. Pokoknya panjang ceritanya. Terus yang kedua, kamu aplikasikan ke pakan, kamu bibis pakan setiap mau kasih pakan. Dari mulai tebar sampai panen sama juga. Maknanya saya ada 2 penggunaan. Yang pertama ke pakan, yang kedua ke air. Makanya kadang-kadang nggak cukup itu 3 botol untuk 1000 ekor. Nggak cukup. Saya tebar 10.000 itu, waduh. Saya tebar 10.000 itu kadang-kadang sampai 35-40 botol. Sahabat bayangkan, kali 30.000. Sudah 1 juta lebih. Dan masa itu harga lele itu baru 14.000. Hampir 1 kintal lele hanya untuk probiotik itu saja. Yang katanya. Dan sahabat tahu setelah saya bongkar apa isinya probiotik itu? Karena saya orangnya analitik. Saya orangnya selalu ingin tahu. Kok bisa mahal seperti itu? Apa isinya? Isinya itu yang saya bagikan di video saya membuat probiotik. Saya intip itu sahabat. Tanpa sepengetahuan senior saya. Dan hanya karena itu saya tinggalkan senior saya sebenarnya. Saya intip, bikinnya. Terus pokoknya saya pastikan lah supaya saya tidak salah dalam pendataan seperti itu. Saya pastikan, bukan 1-2 kali. Karena saya pun lama mengikuti beliau. Bukan bulanan lah, tapi tahunan. Dari situ kan saya sadar, berapa tahun saya ditipu. Ditipu hal yang sederhana seperti itu. Karena masa itu, 1 botol yang 500 mili itu, 1 botol yang 500 mili, itu kalau dijual ke saya 30.000, itu dia bisa bikin 1 galon, 20 liter. Modalnya 30.000. Dan bayangkan, jadi 40 botol, 30.000 jadi 1.200.000. Itulah bisnis sahabat. Hanya menggunakan apa namanya? Sugesti, ya betul, itu memang ada sugesti juga. Dari pertamanya kan kita sama aja disugesti. Oh ini bagus, ini itu. Dan kita meyakini itu. Kalau dikatakan ada efek placebo juga, betul juga, pasti ada efek placebo juga. Karena apa? Sesuatu yang sudah kita yakini itu pasti akan kelihatan kesannya. Seolah-olah memang efektif. Padahal biasa saja. Maka oleh karena itu saya membuat channel ini dan saya ingin membantu sahabat-sahabat minimal supaya nggak kayak saya lah blow-onnya seperti itu. Ya namanya orang kagak tahu kan, ya mau tidak mau ya nerima aja, dipanggil blow-on pun ya nerima aja. Saya nggak tahu. Cuman yang saya sayangkan, orang yang saya anggap pintar, orang yang saya anggap untuk saya jadikan konsultan lah, untuk saya minta pendapat, untuk saya minta bantuan, untuk saya minta tolong. Memang nggak terlepas dari bisnis juga mungkin. Nggak terlepas dari bisnis juga. Tapi setidaknya sahabat supaya tidak melakukan hal yang sama lah. Jadi kesimpulannya, sahabat jangan beli sembarangan produk kalau nggak jelas legalitasnya. Itu saja sebenarnya.
Ngapain kita beli produk yang katanya, oh ini probiotik bagus, nggak ada labelnya, memang sengaja saya buka, ini rahasia, mana mungkin barang mahal digelar, mana mungkin. Itu propaganda itu sahabat, itu pembodohan bagi saya. Justru zaman sekarang nih, zaman cerdas, sahabat harus tahu, apapun harus punya legalitas. Yang pertama, punya izin edar enggak produk itu. Saya bisa saja membohongi sahabat. Kalau saya mau melakukan hal yang sama seperti waktu saya dulu belajar. Dulu saya belajar digituin. Tapi berapa lama saya bisa membohongi sahabat? Sampai berapa lama saya bisa bohong kepada sahabat? Bahwa ini probiotik dari saya bisa jamin super cepat. Semacam-macam lah, ini multifungsi, bisa untuk air, pakan, ini, itu, segala macam. Bila perlu untuk tanaman-tanaman hias pun bagus. Terserah ngomong apapun, tapi yang jelas punya izin edar enggak, komposisinya apa. Nah, kalau sahabat gak percaya, sahabat buktikan. Sahabat beli produk yang dibilang bagus itu, bagus lah. Sahabat bawa ke laboratorium, lihat hasilnya, dan sahabat cari di toko. Harganya sahabat nanti bandingkan, masuk akal enggak. Jangan kaget. Saya pernah tanya nitrobakter nih. Satu botol 500 mili itu sampai 60.000 loh. Nitrobakter. Sebelum saya tahu segitu hebatnya, saya pikir, wah, ini nitrobakter. Ini untuk air bagus. Oh, ini untuk pakan bagus. Untuk semua bagus. Sebelum saya pelajari soal bakteri. Seperti itulah saya pun. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya sendiri yang mengalami, sahabat. Kita nggak tahu dibodohin itu sakit. Sakit, sahabat. Kita nggak tahu dibodohin, sakit. Saya beli obat yang nggak jelas asal usulnya. Dia bikin, dia jual, kirim ke saya seharga 60.000. Dia bikin 1 galon, dia bisa sampai 2,5 juta hasilnya. 2,5 juta cuman modal 70.000, 80.000, nggak nyampe 100, enggak. Bahkan kalau kita telaten, saya katakan hampir nggak ada modalnya. Apalagi nitrobakter. Mau sehebat apapun, kalau saya mau, tapi saya nggak mau bongkar lah dari mana itu berasal nitrobakter. Tapi saya nggak mau bongkar lah karena ini publik. Tapi setidaknya saya akan membantu sahabat yang mau tahu soal itu. Dan gratis. Oke? Jadi maksudnya begini. Saya merasa sakit karena saya dibodohi dulu. Makanya saya nggak mau membodohi yang nggak tahu juga. Setidaknya ya, tapi masa itu saya pun nggak sakit mungkin. Kalau harganya normal nggak sakit lah. Mungkin kalau normal misalkan. Enggak sih, karena misalkan nih satu botol 500 mili harganya 10.000 gitu. Kan nggak besar-besar amat. Ya normal lah, meskipun modalnya 5.000, contoh 10.000 kan ada kos pengerjaan juga. Kita pun harus tahu diri juga, nggak ujuk-ujuk jadi harus fermentasi, nunggu waktu lama juga kan, seperti itu. Tapi selagi normal, oke lah, normal lah, itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu senior saya ini seolah-olah nggak ada produk yang bisa nandingi gitu loh. Dan yang kalau saya simpulkan sekarang nih, jauh lebih baik, maaf nih saya sebut produk, kalau saya simpulkan sekarang, produk yang senior saya jual ke saya dulu itu, kalau dibandingkan dengan M4, jauh lebih bagus M4, jauh. Karena yang pertama, M4 mempunyai 3 bakteri, itu yang dia bikin 1 saja. Makanya sahabat harus tanya, misalkan nih mau beli bakteri, mau beli probiotik, bakteri apa saja sih yang terkandung di dalam? Kalau yang jual gak mau nerangin atau dia nggak tahu, itu bullshit. Kalau ini, oh ini nggak bisa, ini rahasia, ini itu. Nggak ada rahasia bakteri itu, sahabat. Bakteri starter ada berapa macam, bakteri pengurai ada berapa macam.
Bakteri yang tahan panas ada berapa macam. Bakteri yang harus di suhu rendah itu ada berapa macam. Dan semua fungsi bakteri itu positif fungsinya. Itu positif, itu bagus. Tapi kalau kita pakai mengaplikasikannya dengan cara yang sesuai, yang diharapkan. Seperti itu. Jangan juga ada sahabat saya yang menggunakan bakteri fotosintesis atau bakteri sinococcus atau apa namanya. Dia digunakan di tanah, di media. Dia siram, dia pakai air, dia siram. Dan ada juga nanti yang mengatakan, nah, ini bakteri ini saya sudah bikin sedemikian rupa hebat dan sahabat tinggal pakai saja, nggak perlu tambahan molase lagi atau nggak perlu tambahan tetes tebu. Pokoknya sahabat tinggal pakai saja. Misalkan nih, itu bukan saking bagusnya, justru itu yang saya anggap itu pembodohan yang keduanya. Pembodohan berikutnya. Karena apa? Yang pertama, setiap probiotik dalam kemasan itu memang sudah ada molasenya, sahabat. Sudah ada makanannya, sudah. Dan sahabat bayangkan, kalau kita meskipun, karena begini, oke, saya kupas lagi. Kenapa kalau kita beli probiotik dari toko-toko, dari reseller, pokoknya beli dari orang lain lah, bukan buat sendiri. Kenapa kita dianjurkan harus menggunakan molase atau tetes tebu? Yang pertama, khawatirnya ini dalam kemasan sudah lewat dari 1 tahun. Khawatirnya nih, khawatir. Karena bagaimanapun juga kalau kelamaan tidur kan, kehabisan makanan di dalam, nanti dia kaku juga, lama juga mau sembuh. Jadi prosesnya kita bangunin, kita kasih makan. Maka molase atau tetes tebu itu untuk makanan. Ingat, sahabat harus tahu itu. Fungsinya apa molase itu? Itu untuk makanan. Dan kalau yang ada yang mengatakan ini punya saya nggak perlu dikasih molase ini itu lagi. Karena yang biasanya yang begitu, contoh ini itu, maaf sahabat, sebelum saya banyak juga binaan-binaan saya yang melakukan begitu. Seperti binaan saya yang udah senior melakukan itu banyak juga. Dan caranya sama. Yang penting kita buat itu, kita pastikan dalam masa 2-3 bulan sudah habis. Karena di video tutorial pembuatan probiotik, di video saya yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu, itu kan di situ saya sebut, kalau kita bikin sendiri, kalau sekiranya 8 bulan ini bisa habis nih 8 bulan, itu nggak perlu kasih tetes tebu molase apa itulah, nggak perlu, tinggal kita kasih 10 mili tambah air 250, udah campur, udah pakai, mau ke air ataupun mau ke pakan, itu nggak masalah, nggak. Karena di bawah waktu yang ditentukan, maksimal 8 bulan, itu masih bisa, makanannya masih cukup. Makanan yang kita cadangkan di dalam botol itu masih cukup. Itu kalau kita beli di toko-toko kan kadang-kadang jarang yang di bawah setahun, sahabat, sebenarnya justru di atas setahun, tapi biasanya expirednya itu 5 tahun lah. Expirednya biasanya 5 tahun biasanya, jadi masih aman, setahun 2 tahun masih aman. Oke, jadi supaya lebih aman lagi, kita bangunkan tidurnya itu dan kita kasih sarapan 2-3 menit baru kita pakai, seperti itu. Karena takutnya di dalam kemasan itu, di dalam botol makanannya sudah habis. Itu jadi bukan pembodohan, istilah yang saya panggil itu pembodohan. Oh, ini nggak perlu pakai ini, itu tinggal pakai saja, lebih praktis, lebih ini itu. Matamu, kalau lebih dari 1 tahun tetap aja itu udah dorman probiotik itu. Mau dibawa kemanapun itu, silahkan sahabat tanya ke profesor-profesor yang lebih canggih lagi, yang lebih hebat lagi, seperti itu. Jadi makanya oke, sahabat kita ini saya merasa kasihan, memang ada melalui WA saya, dia kasih sampelnya,
dia beli probiotik macem-macem lah, dan kebanyakan yang nggak ada labelnya seperti itu, kebanyakan yang nggak ada labelnya. Dan begitu dia tanya kepada si penjual itu, katanya nggak mungkin dikasih tahu ini ini bakteri apa, itu kan rahasia perusahaan, rahasia kami, dia bilang. Botol mineral nggak ada labelnya, dia bilang rahasia, rahasia matamu. Nggak apa-apa, kasih tahu aja kalau mau fair. Makanya saya nggak mau jualan saya. Kalau sahabat mau tahu, saya kasih tahu. Kalau sahabat mau bikin sejenis probiotik apa nih? Mau bikin seperti, oke, saya mau seperti 100% Raja Lele, contoh nih, contoh. Oke, saya tolong bikinkan. Terus harganya gimana? Kalau sahabat mau bikin sendiri, bagus sahabat bikin sendiri, nggak repot. Kalau suruh saya bikinkan, ya sahabat beli bahan saja. Yang penting sahabat tanggung ongkos kirim saja. Dan saya bisa bandingkan dengan produk yang lain-lain, terserah yang kayak gimana pun, yang katanya level dewa, saya siap bandingin. Terus bisa nggak Bang bikin probiotik yang sejenis M4? Yang pokoknya M4 lah. Di dunia ini sahabat, apa sih yang nggak bisa dipelajari? Makanya saya sebut tadi, kalau misalkan nih orang jual satu produk sudah di luar nalar kita, harganya nggak normal. Kalau normal masa nggak bahas lah. Kalau yang normal mah toh kita bersaing sedikit 2-3 ribu selisih, oh nggak apa-apa itu mah, namanya juga perusahaan, mungkin lebih jauh lagi, mungkin apa lagi kan begitu. Yang normal lah, yang normal. Saya katakan nggak normal itu lebih dari 100% perbedaannya. Dan kalau yang nggak normal, sahabat pastikan saja, bayangin nih, sahabat harus beli produk 300 ribu, dan itu bukan satu kali. Dalam 1 tahun berapa juta sahabat? Mendingan sahabat bawa ke laboratorium, habis 120 ribu, contohnya satu kali, sahabat pastikan kandungannya apa, dan sahabat cari di toko yang kandungan ini ada enggak. Simple kan? Kita habis 120, atau oke, katakanlah di tempat saya kalau cek ke lab itu harus 300 ribu. Oke lah, 300 ribu. Daripada sahabat tiap minggu, tiap bulan harus beli produk yang dengan cara itu, cara nggak jelas, nggak ada labelnya lagi, komposisi nggak ada, izin edar nggak ada, labelnya pun nggak ada. Oke lah kalau perusahaan UMKM, contoh kalau usaha rumahan nih, contoh kayak saya bikin produk, pastinya kan nggak ada labelnya kan, nah begitu. Pastinya, karena apa? Orang skala rumahan ini dijualnya juga paling 5.000 10.000. Dan saya mah kalaupun sahabat kekeh mau saja, contoh nih mau beli produk dari saya saja, saya mah kasih tahu modalnya segitu, berapa mau kasih lebihnya, udah gitu aja. Yang penting ada lebihnya lah untuk saya bikin, itu aja. Jadi maksudnya, jangan, negara kita ini negara berkembang sahabat. Bagaimana kita mau jadi negara berkembang kalau orang-orangnya nggak berkembang? Jadi maksud saya, kembangkanlah potensi diri kita masing-masing supaya lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Contohnya yang ini. Jadi sahabat jangan mau dipropaganda alasan ini rahasia lah, nggak mungkin saya kasih tahu bumbunya, nggak mungkin saya kasih tahu bakteri apa, pokoknya ini gagah, ini mantap, ini hebat, ini multifungsi, ini alah caduk gitu. Nggak ada yang lebih hebat dari yang hebat, nggak ada. Tetap aja kalau salah menggunakan, saya katakan nggak bagus, sehebat apapun produk. Apalagi kalau misalkan multifungsi untuk apapun bisa, itu sama aja yang saya bilang di awal. Ada beberapa produk yang jual di pilah-pilah kayak M4. Ini untuk perikanan,
ini untuk peternakan, ini untuk tanaman. Dan kalau mau multifungsi tinggal satukan aja udah. Satukan aja, bikin satu wadah, setelah itu kita ambil, mau tanam ambil itu, mau ternak ikan ambil itu, mau peternakan unggas ambil itu, mau apa aja tinggal ambil itu aja. Tapi ingat, ada beberapa yang enggak berfungsi di situ nanti. Itu kan hanya multifungsi saja, hanya bikin satu botol saja. Itu maksudnya. Dan makanya kalau mahal, katanya kan begitu, uang pasti tahu dong, produk pasti tahu, yang mahal pasti bagus. Iya bagus, karena banyak dia kandungannya. Tapi nggak semua kandungan itu bisa diserap, nggak semua kandungan itu bermanfaat. Ada beberapa kandungan yang nggak bermanfaat, yang nggak bisa diserap. Itu pun sahabat harus tahu itu. Jadi kalau kita tahunya spesifik, kita perlunya ini, ya ini aja lah. Ngapain saya beli itu, orang nggak perlu, saya beli pun nanti nggak ada hasilnya juga. Kan seperti itu sahabat. Itu mudah-mudahan sahabat bisa memahami. Sejauh ini sahabat bisa memahami bahwa apapun propagandanya, meskipun ini produk lebih bagus lah, ini rahasia nggak bisa dikasih tahu apalah, oke lah, tapi dengan cara lain sahabat kasih tahu. Dan kalau misalkan nih sahabat penasaran beli produk mahal gak masuk akal, silahkan sahabat bawa ke sini ke rumah saya bongkar semuanya itu. Oke, jadi ini hanya sebatas apa ya, yang pertama warning untuk binaan-binaan saya, setidaknya janganlah memperlakukan hal yang seperti itu kepada junior-junior. Karena apa, banyak juga binaan-binaan saya yang udah senior, dan bahkan saya pun kadang lihat sendiri dia memperlakukan seperti kalau yang saya bilang tadi, efek placebo lah. Dia bilang, oh ini dengan ini kamu ini oh pokoknya marketing lah biasa seperti itu. Oke sahabat, mudah-mudahan bisa memahami. Jadi kesimpulannya, probiotik itu semuanya bagus, tinggal bagaimana kita menggunakannya sesuai keperluan kita. Dan andai kata sahabat belum memahami lebih jauh lagi tentang probiotik, tentang nitrobakter, tentang bakteri nitrifikasi, bakteri starter itu sendiri, sahabat bisa menghubungi saya dan kita bisa berbincang-bincang di balik layar, bisa bongkar-bongkaran di balik layar, karena yang namanya publik, saya pun harus ada etika juga seperti itu. Oke, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya di 0 bagus. Cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.